Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardian Kurniawan dari PT Pengusul Universitas Timor dengan home base di Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Pendidikan. Video kali ini merupakan video saya untuk kelengkapan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada pelaksanaan sertifikasi dosen tahun 2021. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan dalam video kali ini. Pertama, mengenai data diri saya atau riwayat hidup saya. Kedua, terkait mata kuliah yang saya ampuh. Dan yang ketiga, tentang praktik mengajar yang akan saya lakukan. Jadi, video kali ini merupakan video tentang PDD UK TPT bidang pengajaran. Baiklah, saya mulai dengan riwayat hidup saya. Nama saya Muhammad Ardian Kurniawan. Saya merupakan dosen di Universitas Timor dengan home base Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Pendidikan. Jabatan fungsional yang saya miliki adalah asisten ahli, yang saya terima pada tahun 2017 yang dikeluarkan oleh Kopertis Wilayah 8, Nusa Tenggara, Bali Nusa Tenggara. Namun, saya menjadi dosen sejak tahun 2014. Tepatnya pada saat itu saya menjadi dosen di Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau STKIP Hamzan Wadi, Selong, yang sekarang sudah berubah menjadi Universitas Hamzan Wadi. Lalu pada tahun 2018, saya diterima sebagai CPNS di Universitas Timor dan sampai dengan saat ini melanjutkan karir pengabdian saya di Universitas Timor. Adapun bidang keahlian yang saya miliki adalah di bidang linguistik. Dalam dokumen jabatan fungsional yang saya miliki, di sana tertulis bidang keahlian saya meliputi 2 subdisiplin ilmu linguistik, yaitu morfologi dan leksikografi. Namun, di Universitas Timor tidak ditemukan mata kuliah leksikografi, sehingga saya tidak menerapkan kompetensi tersebut di dalam pembelajaran baik di kurikulum program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia di Universitas Timor. Tetapi untuk mata kuliah morfologi, khususnya morfologi bahasa Indonesia, ada mata kuliah yang terkait di Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Timor. Adapun mata kuliah yang saya ampuh itu meliputi sejumlah mata kuliah. Saya bisa sebutkan mulai dari linguistik umum, fonologi bahasa Indonesia, morfologi bahasa Indonesia, selanjutnya ada tata bahasa, analisis kesalahan berbahasa, berbicara 2, linguistik budaya, dan terakhir adalah jurnalistik. Dari 8 mata kuliah yang telah saya sebutkan ini, 7 mata kuliah merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa, sedangkan 1 mata kuliah pilihan, yaitu mata kuliah terakhir, jurnalistik, merupakan mata kuliah yang boleh yang sifatnya opsional. Dalam kesempatan kali ini, saya tidak akan menjelaskan semua mata kuliah yang saya ampuh. Saya akan menjelaskan secara umum saja, kemudian nanti akan banyak membahas tentang 1 mata kuliah, yaitu morfologi, yang akan saya lengkapi dengan video pembelajaran praktik pengajaran yang saya lakukan. Pada intinya, mata kuliah bidang linguistik merupakan mata kuliah yang digunakan
untuk mengembangkan kompetensi mahasiswa, khususnya di bidang ilmu bahasa, untuk mendokumentasikan bahasa, untuk meneliti bahasa, dan juga untuk menambah wawasan mahasiswa terkait kompetensi dia sebagai seorang pendidik pemula ketika akan praktik sebagai guru nantinya. Karena ketika mahasiswa mengajar, mahasiswa membutuhkan ilmu-ilmu bahasa untuk menjelaskan berbagai fenomena yang ada dalam kehidupan masyarakat, khususnya di sekolah. Salah satunya adalah mata kuliah morfologi, atau tepatnya morfologi bahasa Indonesia. Mata kuliah morfologi bahasa Indonesia merupakan mata kuliah yang khusus membahas tentang seluk-beluk bentuk kata. Jadi semua hal yang berkaitan dengan kata menjadi ranah kajian ilmu morfologi. Sementara kata merupakan unsur terpenting dalam suatu bahasa. Kata akan menghubungkan bunyi-bunyi yang tidak beraturan menjadi satu unit yang bermakna. Kemudian kata juga akan menjadi penyambung atau penghubung untuk membentuk kata-kata yang lebih kompleks, untuk membentuk sistem bahasa yang lebih kompleks atau satuan bahasa yang lebih kompleks atau struktur bahasa yang lebih kompleks, sehingga terbentuk pesan yang utuh. Jadi urgensivitas kata di sini sangat penting. Oleh karena itu mata kuliah morfologi merupakan mata kuliah yang penting untuk dipelajari. Pentingnya mata kuliah morfologi ditunjukkan dari prasyarat. Jadi mata kuliah morfologi hanya bisa diampu jika mahasiswa sudah menempuh mata kuliah lainnya yang menjadi dasar atau basic pengetahuan morfologi, yaitu linguistik umum dan fonologi bahasa Indonesia. Dalam mata kuliah morfologi, seperti saya katakan tadi, dipelajari seluk bentuk kata, namun secara spesifik dibahas di sana adalah morfem. Apa itu morfem dan apa saja jenisnya, kemudian bagaimana morfem itu disusun, diatur agar membentuk suatu kata, dan bagaimana proses pembentukan kata, kemudian apa saja proses pembentukan kata itu, apa yang terjadi dalam proses pembentukan kata, apa implikasi dari proses pembentukan kata, gitu. Apa fungsi dari kata yang sudah dibentuk, dan apa makna yang dihasilkan dari kata yang sudah dibentuk. Inilah yang dipelajari oleh mahasiswa. Dalam proses pengajaran yang saya lakukan, saya biasanya menerapkan metode pembelajaran yaitu student-centered learning. Artinya mahasiswa yang lebih banyak beraktivitas untuk belajar. Saya sebagai dosen memfasilitasi. Umumnya fasilitas yang saya berikan itu adalah memberikan pengantar di awal, kemudian di bagian akhir nanti mahasiswa akan banyak berdiskusi dengan sesamanya, mencari referensi yang lain di perpustakaan, itu buku-buku bacaan, jurnal, maupun sumber referensi lainnya. Dari sana, tidak hanya itu, saya biasanya memaksa dalam tanda petik mahasiswa untuk mau melihat atau mau menggali khazanah bahasa di dalam bahasa daerah mereka. Jadi meskipun mata kuliah ini bernama morfologi bahasa Indonesia, saya cenderung menantang mahasiswa untuk mengungkap satu fenomena bahasa daerah yang mereka miliki, sehingga itu akan memperkuat teori yang mereka sudah dapatkan sebelumnya. Karena jika belajar bahasa Indonesia dari buku referensi, sudah terlalu banyak yang membahas, sehingga perlu diuji. Teori-teori yang sudah ditemukan ini perlu diuji dalam bentuk kasus-kasus bahasa daerah. Kira-kira demikian yang saya lakukan. Selanjutnya, setelah mahasiswa mengungkap fenomena-fenomena ini, hasil temuan mereka kami diskusikan di dalam kelas, atau bisa saja dalam bentuk saya yang memancing, atau bisa saja mahasiswa yang menanyakan. Seperti apa proses pembelajaran mata kuliah morfologi bahasa Indonesia? Silakan menyimak video berikut ini.
Selamat sore semua. Selamat berjumpa dengan saya, Muhammad Ardian Kurniawan, dalam mata kuliah Morfologi Bahasa Indonesia. Ya, kita akan lanjutkan topik atau diskusi kita tentang ilmu morfologi, yang kali ini saya akan bahas terkait dengan kelas kata. Kelas kata di sini akan menjadi bahan baku dari pembahasan tentang topik yang lebih luas nanti di semester berikutnya, yaitu sintaksis jika Anda lulus mata kuliah ini. Ya, namun yang akan kita fokuskan, kita akan membahas kelas kata dari perspektif morfologi. Jadi sebelum saya lanjutkan materi saya minta izin untuk share screen. Jadi kalau memang kemarin sempat diajarkan morfem sampai dengan informasi tentang kata, nah kata itu punya kelas gitu, punya klasifikasi, punya pembagian. Ada banyak jenis kelas kata dalam bahasa Indonesia. Karena kita mata kuliah morfologi bahasa Indonesia, jadi saya akan fokus pada contoh-contoh dan paparan datanya menggunakan bahasa Indonesia. Tapi nanti ketika saya bertanya ke Anda, saya akan lebih banyak meminta data atau contoh data dari bahasa daerah Anda. Biar setidaknya Anda paham bahwa selain di bahasa Indonesia, ada juga kelas kata di dalam bahasa daerah saya sendiri. Baik, kita mulai di sini. Saya mengambil sumber referensi saya dari buku Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia, edisi terbaru, edisi keempat, tahun 2017. Kalau Anda butuh referensinya, nanti saya bisa bagikan. Buku ini bisa diakses kalau mau cari sendiri, bisa diakses di repository.kemdikbud.go.id. Nanti saya cat ya. Kemudian kalau Anda mau yang filenya, Anda bisa minta ke saya. Nanti di japri saja nomor saya nanti saya bagikan filenya. Kemudian referensi kedua saya gunakan bukunya Harimurti Krida Laksana yang berjudul Kelas Kata dalam Bahasa Indonesia. Ini buku lama tetapi dijadikan salah satu rujukan ketika kita belajar tentang bahasa Indonesia, khususnya tentang tata bahasa, karena Harimurti Krida Laksana adalah salah satu pakar ilmu bahasa, khususnya tata bahasa Indonesia, bersama juga dengan Anton Mulyono dan Ramlan dan Samsuri dan sebagainya. Jadi materi saya ini akan banyak Anda temukan penjelasannya atau pembahasannya di dua buku ini, karena rujukan saya menggunakan ini. Baik, kita mulai dari kelas kata. Ada yang mengatakan kelas kata ini sebagai kelas kata, seperti Harimurti Krida Laksana dalam bukunya langsung menyebut kelas kata, tetapi kalau Anda membaca buku-buku morfologi atau buku-buku sintaksis nanti, Anda akan temukan juga istilah yang berbeda, yaitu kategori kata. Tapi maksud keduanya ini sama. Baik kelas kata maupun kategori kata memiliki makna yang sama. Kenapa harus ada kelas kata? Jadi bukan kelas maksudnya 1, 2, 3, dan 4 ya, atau ada kelas yang seperti kelas di terminologi kita, bahwa ada kelas pintar, kemudian ada kelas, kalau ditinju ada kelas berat, kelas ringan, dan seterusnya. Bukan bermakna pemeringkatan, tetapi pengelompokan. Makanya ada yang tidak setuju dengan istilah kelas kata, mereka menggunakan kategori kata ini untuk mengelompokkan berdasarkan jenis-jenisnya, berdasarkan kriteria-kriterianya, berdasarkan ciri-ciri yang dimiliki oleh kata itu sendiri. Kira-kira begitu untuk kelas kata. Nah, biasanya ketika membahas tentang kelas kata, kita akan selalu bertemu dengan 3 hal dalam subdisiplin linguistik, itu morfologi. Kelas kata akan selalu bergesekan atau selalu beririsan dengan topik morfologi, sintaksis, dan semantik. Morfologi itu berkaitan dengan bentuknya, sintaksis itu berkaitan dengan fungsi kata itu di dalam ruang lingkup yang lebih luas, sementara semantik akan berkaitan dengan makna dari kata itu. Nah, saya sendiri sebenarnya tidak terlalu menganggap kelas kata ini menjadi topik yang penting untuk mata kuliah morfologi sebagai bahasan utama ya. Namun, saya merasa perlu memberitahukan sebagai penambah wawasan Anda ya. Karena kelas kata lebih sering menjadi fokus di kajian sintaksis nanti daripada kajian morfologi atau semantik. Kenapa? Kita lihat di fungsi kelas kata itu sendiri. Kelas kata itu fungsinya untuk menjelaskan perilaku kata di dalam kaitannya dengan struktur bahasa yang lebih besar.
Nah, ketika sudah berbicara struktur bahasa yang lebih besar, itu frase, klausa, atau kalimat, itu sudah di ranah yang bukan bagian dari ilmu morfologi, tapi sudah masuk ke ranah gramatika yang lebih luas, yaitu sintaksis. Tapi seperti yang saya katakan tadi, tidak apa-apa untuk sekedar mengenal apa itu kelas kata atau kategori kata, kita ambil pertemuan kali ini sebagai informasi penambah wawasan kita bersama. Sampai di sini jelas ya tentang kelas kata atau ada pertanyaan? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, kalau jelas kita lanjutkan berarti ya. Nah, selanjutnya kalau Anda membuka buku tata bahasa baku bahasa Indonesia, Anda akan temukan beberapa jenis kelas kata. Ada yang bernama verba, Anda pasti sudah dengar ini kalau di SMA. Verba apa? Kata kerja. Verba kalau ada yang mengatakan kata kerja, ada yang mengatakan verba. Yang benar yang mana? Sama. Sama, istilahnya sama, tetapi penjelasannya seperti ini. Kata kerja itu adalah istilah yang dibuat oleh ilmuwan tata bahasa klasik. Jadi ilmuwan tata bahasa tradisional kalau istilah ilmu linguistik ya. Modernnya yang kapan? Linguistik modern itu dimulai dari masanya Ferdinand de Saussure sampai dengan saat ini. Nah, sebelum di masanya Ferdinand de Saussure, kita menyebut semua kajian tentang bahasa itu sebagai tata bahasa tradisional. Nah, menurut mereka, mereka memperlakukan kata-kata ini seperti benda ya, seperti benda yang bisa melakukan aktivitas tertentu gitu. Seperti manusia yang bisa dipersonifikasi seperti orang yang bisa melakukan hal tertentu. Makanya verba disebut kata kerja, padahal tidak bekerja gitu. Kata benda, padahal bukan benda, tapi dia merujuk ke benda. Gitu. Nah, dalam istilah linguistik modern, kemudian itu diubah. Kata-kata itu diubah. Nah, saya menganjurkan di kelas bagi mahasiswa yang mempelajari ilmu bahasa jangan terlalu sering menggunakan kata kerja, kata benda, kata sifat, nanti perujukannya akan keliru biar tidak menjadi bias makna. Jadi kita biasakan diri akan menggunakan sebagai verba, adjektiva gitu ya. Adjektiva apa? Kata sifat. Kata sifat. Kalau adverbia? Kata keterangan. Keterangan. Kalau nomina? Kata benda. Kata benda. Nomina kata benda. Pronomina? Kata ganti. Kata ganti. Numeralia? Bilangan. Bilangan. Kalau kemudian ada satu lagi kelompok yang banyak jenisnya disebut sebagai kata tugas kalau di dalam tata bahasa baku bahasa Indonesia. Ada disebut sebagai preposisi. Preposisi apa? Kata depan. Kata depan. Preposisi itu kata depan. Kalau konjungsi? Kata penghubung. Kata penghubung. Kalau interjeksi? Interjeksi itu biasanya penekan, ya. Ingat injeksi. Gitu. Dia seperti yang wah, itu ke ekspresi kekagetan dan sebagainya itu biasanya pakai interjeksi. Ada juga artikula dan ada nanti di yang terakhir itu partikel. Pertemuan kali ini kita hanya akan membahas dari verba sampai dengan numeralia. Untuk kata tugas nanti dilanjutkan bersama Pak Arman karena saya hanya mengisi yang ini. Jadi inilah beberapa kelas kata atau kategori kata yang ada di dalam bahasa Indonesia dan tidak menutup kemungkinan ada juga di dalam bahasa daerah. Coba nanti kita akan lihat bersama ya. Kita akan bedah satu persatu. Ya, pertama verba atau yang biasa dikenal dengan kata kerja. Ada 3 hal tadi kita sudah singgung di awal bahwa
kelas kata atau kategori kata itu bersinggungan dengan ciri semantik, verba dan morfologi dan sintaksis. Nah, untuk verba dia punya ciri semantik sebagai tindakan atau aktivitas. Misalnya, verba itu kata yang menunjukkan suatu tindakan atau aktivitas atau perbuatan. Ada juga yang menyatakan keadaan. Nah, karena dia keadaan jadi sifatnya itu statis. Sementara ada juga proses. Yang ketiga, itu dia berupa kejadian. Yang berupa tindakan, misalnya apa kira-kira verba yang berupa tindakan? Ada yang bisa mencoba? Yang kata kerja yang sifatnya memperlihatkan aktivitas. Saya beri contoh misalnya. Berlari. Aktivitas kan? Ya, makan. Makan, aktivitas. Membaca juga itu aktivitas. Ada lagi? Kalau dalam bahasa daerah apa kira-kira? Dalam bahasa Dawan apa? Kalau dalam bahasa Dawan apa kira-kira? Yang merujuk pada aktivitas. Mengikat misalnya. Kalau mengikat apa? Dalam bahasa Dawan. Atau bahasa Tetun. Atau bahasa yang lain. Bahasa daerah yang lain. Jadi semua verba itu semua kata yang menunjukkan suatu tindakan yang berupa sesuatu aktivitas yang kita bergerak aktif di sana, itu termasuk dalam kategori verba. Seperti tadi berlari itu kan tindakan aktivitas. Gitu. Kemudian yang menunjukkan keadaan atau statis itu bisa seperti kata membeku. Itu kan keadaan. Jadi dia atau tubuhnya membiru. Tubuhnya membiru itu proses kejadian. Membeku ya proses. Kalau keadaan misalnya bisa saja begini. Yang dia terpaku. Itu kan dia. Itu verba, tapi dia verba atau apa yang menunjukkan sesuatu yang tidak berubah, tidak bergerak. Verba yang sifatnya tidak bergerak. Kalau tadi yang berlari kan dia ada aktivitas, misalnya tadi membaca itu ada aktivitas di situ, ada tindakan di situ, ada gerakan dari orang yang melakukan itu. Tapi kalau yang tadi termangu dia tidak ada gerakan, diam saja. Kondisinya seperti itu, makanya dikatakan verba statis. Ada yang mengatakan verba aktivitas atau verba tindakan, dan ada verba proses atau kejadian yang seperti tadi membiru, selain membiru apa lagi ya? Nanti coba dilihat. Nah, kalau dia secara sintaksis biasanya verba biasanya menduduki fungsi predikat. Karena dalam topikalisasi kalimat topikalisasi nanti verba bisa saja berposisi di awal. Tapi umumnya kalau kalimat dalam bahasa Indonesia kaidah yang benar, secara sintaksis predikat itu verba akan menduduki fungsi predikat, bukan fungsi subjek atau bukan fungsi yang lainnya. Fungsi sintaksis itu ada subjek, apalagi subjek, apalagi selain subjek. Predikat, apalagi objek, pelengkap, keterangan. Jadi kalau dikatakan fungsi sintaksis, maka itu yang harus dijelaskan. Selanjutnya, kalau dia dilihat dari segi morfologinya, verba itu diindikasikan dengan tanda adanya afiksasi. Afiksasinya misalnya menasal, tadi memakan, gitu ya. Kemudian dikejar, kemudian dimakan, ya juga bisa. Kalau yang akhiran kan, ajarkan, gitu kan. Kalau akhiran i, peringatkan.
Apa? Dilaksanakan. Dilaksanakan, dikan. Oke, bisa. Yang akhiran I. Sirami, gitu ya. Sanggahi. Tambahi, bisa. Kean juga bisa, dan seterusnya. Nah, ada banyak yang jadi contoh. Bisa juga dengan reduplikasi, berlari-lari, gitu. Itu juga termasuk verba, termasuk kelas kata verba. Jadi tidak mesti hanya dengan afiksasi, ada juga reduplikasi. Karena ketika Anda berbicara soal morfologi, ketika kita membahas morfologi, kita tidak akan lepas dari afiksasi, reduplikasi, komposisi, abreviasi, dan lain-lain bentuk proses pembentukan kata. Nanti kita akan singgung bersama Pak Arman untuk yang itu ya. Nah, kalau dilihat dari sifatnya, nanti ada verba namanya verba transitif, ada semi transitif, dan ada yang tak transitif. Verba transitif biasanya mengisi posisi verba yang membutuhkan objek, dan kadang juga objek plus pelengkap. Misalnya, apa itu kira-kira? Saya membeli apa? Kalau kan saya membeli apa kira-kira? Saya membeli buku. Saya Nah, membeli yang menjadi verba mana? Membeli. 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 Yang menjadi objek yang mana? Buku. Buku. Bisa tidak dia ditambahkan pelengkap? Bisa. Bagaimana caranya kalau ditambahkan pelengkap dengan verba membeli? Saya membeli buku di toko. Di toko pelengkap atau keterangan? di toko. Di toko itu pelengkap atau keterangan? Keterangan. Kalau membuat dia jadi punya pelengkap bagaimana? Bisa tidak? Bisa. Bisa. Coba. Saya membeli buku morfologi. Saya membeli buku morfologi. Buku morfologi berpelengkap itu pelengkap atau itu adalah frase verba? Frase nomina. Pelengkap. Coba nanti dicek ya. Itu akan jadi frase nomina. Dia masih satu objek. Buku morfologi adalah satu objek. Tapi beda dia. Nah, sekarang kita lihat. Itu tadi apa kalimatnya? Saya membeli buku ya. Ya. Nah, sekarang kita ganti. Kita tambahkan kata membeli itu dengan afikskan menjadi kalau membeli ditambahkan afikskan atau sufikskan, akhirankan Membelikan. Nah, coba buat kalimatnya. Coba dibuat kalimatnya. Bisa tidak itu? Terpenuhi tidak informasinya? Saya akan membelikan buku. Saya membelikan buku. Apa? Saya membelikan buku itu untuk dia. Iya. Saya membelikan sampai di buku dulu kan kita belum ada tambahan. Tadi dengan membeli kita dengan membuat kalimat saya membeli buku, iya kan? Ternyata setelah menggunakan verba membeli tidak bisa ditambahkan selain objek. Tapi ketika kita ubah menjadi membelikan, apakah cukup dia dengan objek? Coba kita lihat. Saya membelikan buku. Sudah lengkap tidak kalimat ini? Sudah. Yakin? Tidak ada pertanyaan lagi dari kalimat ini? Ada, Pak. Apa? Pertanyaannya buku untuk siapa tuh? Iya, bukunya untuk siapa? Jadi karena dia membutuhkan pertanyaan, dijawablah dengan menambahkan pelengkap di situ. Saya membelikan buku adik, misalnya, atau untuk adik. Nah, di situ ada pelengkap. Nah, ini bedanya yang verba transitif, tadi membeli dengan membelikan. Membeli verba transitif yang berobjek, sementara membelikan termasuk verba transitif yang berobjek dan berpelengkap. Demikianlah video pembelajaran
yang saya lakukan bersama mahasiswa dalam mata kuliah Morfologi Bahasa Indonesia. Sebelum saya mengakhiri video ini, saya ingin menyampaikan satu hal terkait kendala yang saya alami saat mengajar, khususnya dalam masa pandemi COVID-19 selama kurang lebih 2 tahun ini. Jadi selama masa pandemi, saya sebagai dosen dituntut untuk memikirkan inovasi atau alternatif pembelajaran apa yang harus dilakukan, karena sejak munculnya edaran dari pemerintah untuk merumahkan mahasiswa dan mengurangi aktivitas yang melibatkan banyak orang di kelas, perguruan tinggi tempat saya bernaung juga menerapkan praktik tersebut, sehingga proses pembelajaran yang awalnya menggunakan tatap muka beralih menjadi pembelajaran dengan tatap maya. Sejumlah aplikasi saya sudah terapkan, mulai dari penggunaan LMS dengan menggunakan Moodle melalui e-learning, kemudian beralih menggunakan Google Classroom, kemudian beralih menjadi grup WA atau WhatsApp. Saya tidak pernah menggunakan Facebook. Jadi tiga media ini. Kemudian untuk praktik belajarnya menggunakan Zoom, Microsoft Teams, maupun menggunakan Google Meet. Tapi umumnya lebih banyak menggunakan Zoom. Sampai pada proses blended learning yang mewajibkan mahasiswa untuk bertatap muka sebagian dengan sebagiannya secara maya. Sebenarnya bukan kendala yang saya katakan bukan kendala, namun bukan kendala dalam interaksi mahasiswa dengan dosennya, tetapi kendala ini lebih kepada kurang mendukungnya infrastruktur atau fasilitas yang kami miliki. Perlu dipahami bahwa kondisi masyarakat di tempat saya bekerja tidak seperti kondisi di kota atau apalagi di Jawa, yang sebagian besar fasilitasnya sudah terpenuhi. Di sini sinyal internet masih belum stabil, kemudian daya beli mahasiswa untuk kebutuhan pendidikannya pun belum banyak, yang berdampak pada kurangnya motivasi untuk belajar dengan menggunakan sistem belajar elektronik. Jadi ketika saya menerapkan praktik menggunakan e-learning, kemudian membuat grup WA, kecenderungan untuk berinteraksi dalam dunia maya itu minim. Tetapi ketika bertemu secara tatap muka dalam proses blended learning, mahasiswa cukup interaktif. Jadi mungkin perlu dipikirkan kembali alternatif lain. Bukan berarti saya ingin mengatakan bahwa harus dilakukan pembelajaran tatap muka, namun berdasarkan pengalaman yang saya lakukan, pembelajaran dengan menggunakan media elektronik tidak selamanya efektif atau cocok bagi semua karakter mahasiswa maupun semua karakter geografis perguruan tinggi. Saya kira itu saja yang ingin saya lengkapi dari video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran ini. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.